Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Barcelona tidak akan jual Frenkie de Jong. Barcelona harus melepas beberapa pemain bintangnya agar keuangan klub membaik. Salah satu yang bisa dilepas adalah de Jong yang punya gaji 17 juta euro per musim. Sejak krisis keuangan menimpa Barcelona, De Jong memang selalu dikabarkan akan pergi. Meski sudah dibantah, isu seputar masa depan De Jong tidak pernah padam. Apalagi dengan adanya kewajiban Barcelona untuk bisa memangkas tagihan gajinya di musim depan. Terkait kabar tersebut, Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan kalau De Jong tidak akan dijual berapapun harganya. Federico Valverde menang taruhan, Ancelotti batal pensiun. Ancelotti dan Valverde membuat kesepakatan yang unik. Pasalnya, Don Carleto menantang pemain asal Uruguay itu untuk mengemas lebih dari 10 gol di semua kompetisi pada musim ini. Jika Valverde tidak bisa membuktikannya, maka Ancelotti akan pensiun dini dari dunia sepak bola. Kenyataannya, gelandang berjuluk El Halcon itu mengemas 11 gol ketika membantu Real Madrid merebut titel juara Piala Dunia antar klub tahun 2022. Karena tambahan 2 gol itulah, Valverde mencetak lebih dari 10 buah musim ini. Ancelotti pun batal untuk pensiun. Arsenal butuh Gabriel Jesus untuk jadi juru selamat. Fans Arsenal sudah mulai khawatir dengan kondisi klub kesayangan mereka. Dalam 2 laga beruntun Premier League, Arsenal gagal meraih poin penuh dan hanya meraih 1 poin. Itu bisa mempengaruhi klub dalam jalur perebutan titel Premier League. Arsenal pun saat ini memiliki 51 poin dari 21 pertandingan. Pandit sepak bola Gabriel Agbonlahor menyoroti Arsenal dan menilai tim saat ini butuh juru selamat. Menurutnya, Arsenal butuh Gabriel Jesus untuk bisa kembali bermain karena saat ini striker asal Brazil tengah cedera. Xavi sebut Barcelona tidak akan jual Ansu Fati. FC Barcelona masih berusaha keluar dari krisis finansial yang mereka hadapi dalam 3 tahun terakhir. Tetapi perubahan peraturan La Liga membuat langkah itu semakin sulit untuk dilakukan. Manajemen Barcelona disebut harus mengurangi pengeluaran mereka senilai 200 juta euro dalam waktu dekat. Keadaan ini membuat beberapa pemain disebut masuk dalam daftar jual. Pelatih utama Barca Xavi menegaskan bahwa Ansu Fati tidak akan dilepas dalam waktu dekat. Southampton pecat manajer yang baru 3 bulan melatih. Southampton resmi memecat manajer mereka Nathan Jones setelah klub terpuruk di posisi juru kunci klasemen Liga Premier Inggris musim ini. Kekalahan 2-1 dari Wolverhampton Wanderers membuat The Saints tidak beranjak dari posisi ke-20 dan kini berjarak 4 poin dari zona aman. Prioritas Southampton adalah bertahan di kasta tertinggi Inggris sembari mencari peruntungan di piala domestik. Tapi manajemen klub menganggap kinerja Jones tidak cukup baik untuk menggapai target tersebut. Jurgen Klopp siap dukung dana belanja melimpah di musim panas. Dilaporkan The Times, manajer asal Jerman yang sudah lama melatih The Reds itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan Anfield dalam waktu dekat. Sebaliknya, periode melatihnya bisa makin lama karena didukung penuh oleh pihak klub Fenway Sport Group FSG di jendela transfer musim panas untuk memulihkan kembali kekuatan klub. Jurgen Klopp mungkin berada di tengah-tengah musim buruk pertamanya di Liverpool, tetapi akan didukung untuk melakukan belanja besar-besaran demi membangun kembali timnya di musim panas. Chelsea kesulitan menang, tagar Potter out menggema. Kekesalan para supporter Chelsea sepertinya mulai mencapai puncaknya setelah Chelsea kembali gagal meraih kemenangan atas West Ham United dalam laga bertajuk Derby London. Hanya bisa mengantongi 1 poin dan sudah tanpa kemenangan dalam 3 laga berturut-turut di Liga Inggris, membuat Chelsea belum juga beranjak di posisi ke-9 klasemen. Maka wajar jika para supporter London Biru mulai muak melihat kinerja Potter sejauh ini. Tak main-main, tagar Potter out digaungkan hingga menjadi trending topik di Twitter. Toni Kroos belum tentukan masa depannya di Real Madrid. Toni Kroos bersama Real Madrid menjuarai Piala Dunia antar klub tahun 2023 setelah menghajar Al Hilal 5-3 di final dini hari waktu Indonesia Barat. Kroos yang diwawancarai setelah pertandingan ini mengaku belum membuat keputusan soal masa depannya di Madrid. Akan tetapi, mantan pemain Bayern Munchen ini menyebut dirinya semakin dekat untuk menentukan pilihan terkait hal tersebut.
Kontrak Kroos di Santiago Bernabeu sendiri tersisa hingga akhir musim ini, tepatnya 30 Juni tahun 2023. Liverpool tetapkan harga untuk Joel Matip di musim panas. Menurut Football Insider dikutip dari Liverpool Echo, The Reds siap menerima tawaran untuk bek tengah mereka yakni Matip di jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan yang sama, klub Merseyside menilai pemain Kamerun berusia 31 tahun itu di harga 15 juta pound sterling dan akan menerima tawaran dengan nilai yang sama. Pada Agustus nanti, bek tengah itu akan berusia 32 tahun dan juga akan memasuki tahun terakhir kontraknya yang berlangsung hingga tahun 2024. Sergio Reguilon gagal yakinkan Diego Simeone. Sergio Reguilon belum pernah dimainkan dalam 5 pertandingan terakhir dan meski sudah memasuki paruh kedua musim 2022-2023, ia belum pernah menjadi starter di masa peminjamannya. Simeone telah mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan akan tetapi tertunda karena kekurangan yang dimiliki oleh sang pemain dan yang paling utama adalah kurangnya keterampilan dalam bertahan. Oleh karena itu, Reguilon harus terus bekerja keras, belajar dari pembelajaran taktik Simeone dan menunggu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ten Hag tantang Rashford bisa cetak 35 gol semusim. Rashford bangkit musim ini setelah jeda Piala Dunia tahun 2022. Ia selalu mencetak gol di 10 pertandingan beruntun. Alhasil, Rashford kini sudah bikin 20 gol di seluruh kompetisi. Ten Hag senang melihat Rashford saat ini karena tim mendapat efek positifnya. Tapi Ten Hag yakin Marcus Rashford bisa lebih menggila dan mencetak gol lebih banyak. Dia harus punya target untuk mencetak 30 atau 35 gol, tapi fokus utamanya adalah mencetak gol selanjutnya. Jika Anda bisa fokus, Anda bisa mencapainya. Tapi yang penting tentunya adalah tim menang, ujar Erik ten Hag di situs resmi tim. FIFA akan jadikan Indonesia epicentrum sepak bola Asia. Seperti diketahui, FIFA cukup intens membahas sepak bola di tanah air. Salah satunya menjadi perhatian adalah pasca tragedi Kanjuruhan, semua aspek-aspek sepak bola di Indonesia harus dilakukan pembenahan. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan jika FIFA memiliki komitmen terkait masa depan sepak bola di Indonesia. Bahkan, Presiden FIFA Gianni Infantino sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. FIFA akan membuat Indonesia jadi salah satu epicentrum sepak bola Asia. Nggak ada yang boleh rampas gelar juara Manchester City. Manchester City telah didakwa dengan lebih dari 100 pelanggaran peraturan keuangan dari tahun 2009 hingga tahun 2018 dan dapat menghadapi kemungkinan kehilangan 3 trofi Premier League yang mereka menangkan dalam periode tersebut. Pep Guardiola mengatakan tidak boleh ada yang merenggut prestasi Manchester City, meski ada rumor yang menyebutkan penyelidikan Liga Premier Inggris bisa berujung pada pencopotan gelar juara. Pep mengatakan tidak peduli apapun hasil investigasi Liga Primer, pencapaian City sejauh ini akan selalu layak untuk diakui. Frank Kessie, janji tertunda bos Inter Milan. Isu transfer Frank Kessie ke Inter Milan belum selesai. Musim panas nanti kabarnya sang gelandang akan coba kembali digaet. Bisa dikatakan Kessie menjadi janji tertunda dari pemilik klub Steven Zhang. Dia sempat menyatakan siap memboyong pemain bertenaga dan punya teknik berkelas untuk menyempurnakan formasi besutan Simone Inzaghi. Dari ciri di atas, maka Kessie masuk dalam kriteria seperti ditulis Football Italia. Untuk Kessie, dia pun tampaknya sudah tidak betah di Barcelona. Keterbatasan waktu bermain menjadi kendala utama. PSG bisa jadi santapan empuk untuk Bayern Munchen. Badai cedera memaksa Christophe Galtier mencari solusi. Terlebih ada beberapa kasus pemain yang sakit pula. Ritme permainan PSG lawan Monaco begitu buruk. Alhasil, kali ini PSG memang layak kalah. Monaco tampak sangat bebas dalam membangun serangan. Mereka memang tidak banyak menguasai bola, tapi bisa memaksimalkan hampir setiap kesempatan serangan dengan baik. Dengan kondisi yang sekarang, muncul kekhawatiran bahwa PSG bakal jadi santapan empuk Bayern Munchen dalam duel 90 menit di Liga Champions pekan depan. Leeds versus Manchester United, setan merah menang 2-0. Leeds versus Manchester United berlangsung di Elland Road. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Leeds kecolongan di menit ke-80. Marcus Rashford berhasil membawa Manchester United memimpin 1-0 lewat sundulan usai menyambar bola.
Manchester United memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-85. Alejandro Garnacho melepaskan tembakan dari sisi kotak penalti. Hasil ini untuk sementara membuat MU naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 40 poin dari 23 laga. Manchester City versus Aston Villa, The Citizen menang 3-1. Manchester City menjamu Aston Villa di Etihad Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. The Citizen sudah bisa unggul ketika laga baru berjalan 4 menit melalui Rodri. Manchester City akhirnya bisa mencetak gol kedua di menit ke-39. Haaland memberi umpan tarik yang dituntaskan jadi gol oleh Gundogan. Manchester City mendapat hadiah penalti. Riyad Mahrez menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik, sepakannya mengecoh Martinez. Villa yang banyak tertekan justru memperkecil ketertinggalan di menit ke-61 via Oli Watkins. Kemenangan ini membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Juventus versus Fiorentina, Bianconeri menang 1-0. Juventus versus Fiorentina berlangsung di Allianz Stadium. Juventus kesulitan meladeni Fiorentina di awal laga. Tim tamu bermain sangat agresif dan di sisi lain, Sinyonya tua main menunggu sampai mencari kesempatan melakukan serangan balik. Juventus berhasil memimpin 1-0 di menit ke-34. Adrian Rabiot menanduk bola dari umpan silang Angel Di Maria ke tiang jauh. Juventus berhasil mempertahankan skor 1-0 sampai laga tuntas. Juventus saat ini naik ke urutan ke-9 dengan 29 poin. Napoli versus Cremonese, Partenope pesta 3-0, mantap di puncak klasemen. Pekan ke-22 Liga Italia mempertandingkan Napoli versus Cremonese. Napoli tampil dengan skuad terbaik. Tim tuan rumah membuka skor pada menit ke-22 melalui Kvicha Kvaratskhelia. Partenope menggadaikan keunggulan pada menit ke-64. Victor Osimhen menceploskan bola dari jarak dekat, memanfaatkan situasi sepak pojok Napoli menjauh 2-0. Tim tuan rumah kembali mencetak gol pada menit ke-79 via bola sipakan Elif Elmas. Skor 3-0 untuk Napoli menjadi hasil akhir pertandingan. Tambahan 3 angka membawa Napoli kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 59 poin. Villarreal versus Barcelona, gol Pedri bawa El Barça raih kemenangan. Barcelona bertandang ke markas Villarreal di Stadion de la Ceramica Villarreal pada laga lanjutan La Liga. Tim tamu membuka ancaman di menit ketiga lewat Robert Lewandowski. El Barça kemudian bisa memecah kebuntuan di menit ke-18. Pedri melakukan kombinasi umpan pendek apik dengan Lewandowski. Pedri yang kemudian berdiri bebas di depan gawang dengan tenang memperdayai Reina. Barcelona berhasil menjaga keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Kemenangan ini membawa El Barça kukuh di puncak klasemen dengan 56 poin. Liga Spanyol, gol Depay bawa Atletico taklukan Celta Vigo. Jornada ke-21 Liga Spanyol mempertemukan Celta Vigo versus Atletico. Duel berlangsung di Stadion Balados. Atletico menggebrak sejak awal pertandingan. Atletico memecah kebuntuan 1 menit sebelum waktu normal habis. Memphis Depay sukses menyambar masuk bola sapuan di kotak penalti. Skor 1-0 untuk Atletico menjadi hasil akhir pertandingan. Tambahan 3 angka membuat Atletico kini mengoleksi 38 poin dan bertahan di urutan keempat. De Gea tembus 400 laga bareng MU di Premier League. Kiper Manchester United David De Gea membuat rekor baru untuk karirnya, di mana dia menjadi pemain non-Inggris yang bermain di 400 laga Premier League. Yang lebih hebat lagi, penampilan di 400 laga itu ia mainkan untuk satu klub saja, yaitu bagi Manchester United. Tentu saja dengan performa De Gea saat ini yang masih belum luntur termakan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bagi sang kiper untuk menciptakan rekor baru lagi di skuadnya saat ini Manchester United. Barcelona 16 laga beruntun tak terkalahkan. Barcelona terus berhasil melanjutkan tren positif setelah berhasil mengalahkan Villarreal 1-0 di Estadio de la Ceramica pada pekan ke-21 La Liga. Satu-satunya gol diciptakan oleh Pedri. Barcelona sudah 16 laga beruntun tak terkalahkan di semua kompetisi dan 11 laga terakhirnya selalu meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan 1-0 ke-7 Barca musim ini di La Liga, menyamai rekor yang mereka ciptakan 3 kali pada musim 1986-1987, 1995-1996, dan 1996-1997.
Allegri cetak rekor 250 laga. Duel Juventus versus Fiorentina berlangsung di Allianz. Berakhir kemenangan tipis tuan rumah 1-0. Gol kemenangan Juventus yang dicetak oleh Adrien Rabiot dibantu VAR. Kemenangan Juventus atas Fiorentina juga dihiasi rekor sang pelatih Massimiliano Allegri. Dia mencapai penampilan ke-250 di Liga Italia Serie A sebagai pelatih Juventus. Hanya ada 2 pelatih yang mencapai rekor tersebut bersama satu musim di Liga Italia Serie A, yakni Carlo Ancelotti 283 penampilan bersama AC Milan dan Marcelo Lippi 258 penampilan bersama Juventus. Garnacho pamer selebrasi Ronaldo saat MU bungkam Leeds. Gol ke gawang Leeds itu dirayakan Garnacho dengan meniru salah satu selebrasi Ronaldo. Winger 18 tahun itu berlari sembari mengarahkan jari telunjuknya tangan kanannya ke tanah dan dilanjutkan dengan mengarahkan telunjuknya ke bibir seperti isyarat tutup mulut. Gol yang dicetak Garnacho ke gawang Leeds juga jadi sebuah pembuktian. Satu gol ke gawang Leeds membuat Garnacho sudah mencetak 4 gol di semua kompetisi bersama Setan Merah. Selain itu, pemain asal Argentina ini juga berhasil mengemas 6 assist dari 26 penampilan di semua kompetisi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.